Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada hari ini tertulis dalam Markus 14 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Dalam bahasa Mata dikatakan, jadi dinamangani nasidah, dihidat Yesus maroti, dipasu-pasu mah, diponggoli, jalan diperlehom matu nasidah, hut manidok, calohamu mah, dagiku doon. Sampai di sana firman Tuhan. Ada dua perintah Yesus dalam perjanjian baru yang harus dilakukan oleh orang percaya. Yang pertama adalah baptisan kudus. Dan yang kedua adalah perjamuan kudus. Yang kita sebut dengan istilah sakramen. Dalam bahasa Latin, sakramen berasal dari kata sacramentum, yang artinya upacara kudus. Kenapa? Karena perintah Tuhan Yesus, karena Allah adalah kudus. Hari ini kita berbicara tentang perjamuan kudus atau perjamuan Paskah. Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi, pada malam pertama dalam perayaan Paskah, keluarga-keluarga Yahudi akan melaksanakan makan Paskah untuk memperingati malam saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Saat itu bangsa Israel mempersembahkan anak domba dan mengoleskan darahnya pada ambang pintu agar mereka selamat dari kematian yang melanda setiap anak sulung keluarga Mesir. Kita boleh baca dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 28 dan ayat 43 sampai 51. Tradisi Yahudi ini pun dilakukan oleh Tuhan Yesus. Perjamuan malam terakhir adalah perjamuan Paskah yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus menjelang masa sengsaranya. Perjamuan Paskah merupakan peringatan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Yesus dan murid-muridnya berkumpul sebagai satu keluarga untuk makan perjamuan Paskah. Yesus menempatkan diri sebagai kepala keluarga. Ia membagi-bagikan roti dan cawan minuman seperti yang dilakukan menurut tradisi Yahudi. Perjamuan ini Yesus memberikan makna baru terhadap makan Paskah dengan menunjukkan kepada para murid bahwa dialah yang menjadi anak domba Allah. Kematiannya adalah seperti anak domba yang dipersembahkan waktu malam ketika bangsa Israel hendak keluar dari Mesir. Roti Paskah melambangkan tubuhnya yang akan segera diserahkan. Demikian pula anggur yang mereka minum melambangkan darahnya yang akan segera tercurah sebagai materai perjanjian dan perdamaian Allah dengan manusia. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paskah itu berbicara tentang dirinya, yaitu bahwa anak domba Allah disalibkan sehingga manusia berdosa diselamatkan dari kematian kekal. Perjamuan kudus yang kita ikuti mengingatkan kita akan pengorbanan dan tubuh dan darah Yesus yang dicurahkan demi menebus dosa kita.
tubuh dan darah Kristus telah Ia korbankan bagi kita. Ada 3 hal makna baru di dalam perjamuan Paskah dalam nats ini. Yang pertama, perjamuan ini umat Tuhan tidak lagi memperingati keselamatan mereka dari Mesir, tapi mereka akan memperingati penebusan dosa mereka yang dilakukan oleh Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib. Setelah ini, umat Tuhan tidak lagi memperingati lambang penebusan Kristus, yaitu kambing atau domba berumur 1 tahun, tapi akan mengingat Kristus sendiri yang telah menggenapi Paskah ini dengan menjadikan korban menjadi domba untuk disembelih atau dikurbankan. Yang kedua, perjamuan ini umat Tuhan tidak lagi mengingat persekutuan mereka dalam perjalanan di padang gurun. Umat Tuhan akan mengingat dan mengalami persekutuan bersama dengan Kristus dan seluruh orang percaya melalui perjamuan seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan para murid-murid. Yang ketiga, perjamuan itu membuat kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, terus bersekutu di dalam Dia sambil mengharapkan kedatangannya yang kedua kali. Dalam tradisi kekristenan, perjamuan ini kita kenal dengan istilah perjamuan kudus, yang merupakan sarana yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan pengikutnya, orang percaya, akan cinta kasih-Nya yang besar, sehingga Ia rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus hendaknya mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang mau mati di kayu salib, berkorban, menyerahkan tubuhnya, nyawanya bagi dunia ini, bagi kita. Melalui perjamuan itu, Ia ingin mengingatkan para pengikutnya atas pengorbanannya di kayu salib. Biarlah di sepanjang hidup kita senantiasa mengenang cinta kasih dan pengorbanan Kristus serta menghidupinya. Ucapan Yesus dalam perjamuan Paskah tersebut menjadi acuan prosesi perjamuan kudus yang kita adakan di gereja. Tujuannya untuk mengingatkan kita akan pengorbanan tubuh dan darah Yesus yang Ia curahkan demi menebus dosa kita. Tubuh dan darah Kristus telah Ia korbankan bagi kita. Lalu persoalannya, apa respon kita? Apa respon setiap orang yang percaya kepada Yesus? Satu respon setiap orang percaya adalah marilah kita bersyukur dan menghargai perjamuan kudus yang telah mengingatkan kita akan Allah yang telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus menjadi domba Paskah yang disembelih dan dikorbankan bagi setiap kita. Kiranya bukan hanya pada momen perjamuan kudus kita mengenang kematian dan pengorbanannya di kayu salib. Biarlah di sepanjang hidup kita senantiasa mengenang cinta kasih dan pengorbanan Kristus dan menjadikan kita juga tetap memberikan pengampunan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan pada kita. Sehingga kita sebagai yang diampuni juga mampu mengampuni orang lain. Sebagai orang percaya, kita belajar dari makna perjamuan kudus. Kita mau berkorban dan kita mau mengampuni orang yang bersalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati aktivitasmu hari ini, menjaga serta menyertaimu. Amin.